Hai guys, ada Nuris di sini. Cek banget ya. Kayaknya perlu tambah. Cek banget. Hai, balik lagi bareng sama Nuris di sini. Ketemu lagi bareng Nuris di sini. Di mana lagi kalau bukan di podcast Asbun. Asal bunyi, nggak penting tapi penting buat didengerin. Yuhu. Hai, ya kali ini di podcast Asbun aku kembali sendirian karena belum menemukan seseorang yang Asbun juga. Bentar. Ya begitu, jadi ya nggak apa-apa lah kita sendiri lagi ya sobat ya. Oke, kali ini Nuris pengen ngebahas mengenai penyiar radio ya. Aku pengen bercerita tentang asal muasalnya, asal usulnya Nuris bisa menjadi seorang penyiar radio ya. Itu dimulai dari ya, jadi ini sebuah cerita yang cukup panjang tapi mari kita sederhanakan ya. Jadi aku itu sebenarnya sejak kecil tuh punya ketakutan yang besar kepada manusia gitu ya. Aku tuh nggak berani keluar rumah, terus juga takut banget kalau bertanya gitu waktu SD, misal nggak paham mau tanya ke guru tuh takut banget. Terus juga tipe anak yang tidak mudah bergaul dengan teman-teman lain, jadi tipe yang menutup diri dan sangat introvert bisa dibilang ya. Apa-apa tuh takut, apa-apa malu, keluar rumah ketemu tetangga aja tuh nggak berani. Jadi aku tuh sepenakut itu bertemu orang ya, sampai SD sampai lulus. Kemudian SMP tuh aku mulai berpikir waras ya. Berpikir waras dalam artian aku nggak bisa nih kayak gini terus, karena berada di momen ketakutan, padahal kita melakukannya hampir setiap hari itu nggak enak banget rasanya, nggak nyaman banget ya, kayak nggak bisa hidup normal, hidup serba ketakutan. Padahal ya kita nggak bisa menghindar, kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita hidup di dunia itu ya bersosialisasi, harus bertemu banyak orang, bertemu dengan banyak manusia di dunia ini dengan banyak perbedaan tentunya. Pada harinya waktu SMP aku mulai untuk memberanikan diri ya, menjadi manusia yang lebih percaya diri dengan segala daya dan upaya. Pokoknya harus punya tekad dan juga niat yang bulat supaya bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri ya. Terus waktu SMP sering ikut kegiatan-kegiatan kayak PMR, Pramuka, dan tibalah di kelas 2 SMP ada audisi di sekolah ya, di SMP, lomba penyuluhan. Nah, aku ikut ya. Aku berjuang sangat keras untuk bisa ikut audisi itu, mulai dari memahami teksnya, menghafal dan lain-lain, sampai mau tidur masih tak hafal. Ingat banget momen-momen itu. Itu kayak semangatku tuh berkobar banget untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi yang dimana ajang itu bisa dibilang ajang yang menyuluh, berarti kita ngomong dan didengarkan banyak orang ya. Ajang pertama kali di dunia public speaking ya, ada yang seperti itu. Dan di SMP alhamdulillahnya aku yang terpilih untuk mewakili sekolah mengikuti lomba penyuluhan. Nah, di sekolah itu juga lumayan ini ya, kita sosialisasi ke kelas-kelas gitu latihannya. Jadi aku tuh harus ngomong, speaking in public di depan teman-temanku satu sekolah. Itu rasanya jujurly ya, jujurly malu banget sih, malu luar biasa. Tapi aku sangat mengapresiasi diri aku saat itu. Kalau sekarang ditanya, kok aku bisa seberani itu dulu ya menyampaikan hal-hal begitu di depan teman-temanku ya. Jujur ngerasa keren banget gue dulu. Nah begitu, itu awal mula aku berani untuk public speaking ya. Terus SMP kelas 3, SMP kelas 3 itu ada sosialisasi biasa dari SMA gitu. Nah, sosialisasi dari salah satunya dari SMA Negeri 1 Ngemu ya.
siswanya datang ke SMP aku, terus dia mensosialisasikan kalau di SMA Gema itu ada ekstra ini, dan salah satu ekstra yang menarik perhatianku adalah ekstra kurikuler radio ya. Jadi di SMA Negeri 1 Gema itu ada ekstra broadcast yang fokusnya pada penyiaran radio. Sejak saat itu nih, waktu masih SMP nih ya, tapi udah mau lulus, aku tuh hampir setiap malam mendengarkan radio suara Kendal. Kok radio suara Kendal? Sorry. Radio Semagem FM ya, itu radionya SMA Negeri 1 Gema, setiap malam dengerin, terus request lagu, kirim-kirim salam. Nah, itu seneng banget tuh. Terus waktu kita mau masuk ke SMA kan, nah aku langsung deh daftar ke SMA 1 Gema karena aku ngincer ekstra broadcastnya itu, pengen jadi penyiar radio. Nah jadi deh di tahun 2016 aku masuk ke SMA Negeri 1 Gema, aku langsung ikut banyak ekstra yang ada di sana. Ekstra yang aku ikuti waktu kelas 1 itu ada broadcast, terus juga teater, paskibra, apalagi ya, karate, terus bentar, ya yang aku ingat kayaknya itu. Pokoknya hampir setiap hari aku tuh ikut ekstra. Oh ya, English Conversation, Teknologi Informasi Club, dan mungkin masih banyak lainnya ya. Pokoknya hampir setiap hari itu aku ikut ekstra. Pokoknya seru dan senang banget ikut kegiatan-kegiatan ya. Bayangin dari yang awalnya aku tuh susah dan takut banget ketemu sama orang, yang akhirnya aku mulai memberanikan diri untuk menjadi pribadi yang mau berbenah gitu ya, ikut kegiatan sana sini, dan pada akhirnya aku menemukan ekstra yang menurut aku cocok dan pas sama aku, dan aku bisa ikuti dengan perasaan bahagia dan juga perasaan sukacita, yaitu ekstra broadcasting dan teater, TIC dan English Conversation. Itu ekstra-ekstra yang menurut aku seru banget ya. PMR aku juga ikut, tapi aku nggak suka pramuka ya guys, karena entah kenapa kalau menurut aku pramuka itu yang nggak suka aja. Bahkan aku sampai pernah bolos pramuka, dihukum, dimarahin di depan gitu ya, ditonton teman-teman lain. Tapi nggak apa, itu jangan ditiru ya, kita harus patuh pada peraturan meskipun kita tidak menyukai hal tersebut gitu. Nah lanjut ya, itu 2016 aku mulai bergabung di extra broadcasting ya. Pada saat itu seru ya ikut extra broadcasting, aku belajar siaran radio, teknik-teknik siaran radio di sana gitu, dan alhamdulillah waktu mengikuti extra radio itu dapat apresiasi yang cukup bagus gitu ya, baik itu dari pelatihnya, dari pembinanya, maupun dari teman-teman aku. Jadi ya siapa sih yang nggak suka diapresiasi? Ketika kita diapresiasi, tentunya kita makin semangat untuk melakukan hal itu. Nah itulah yang aku rasakan ketika berada di penyiaran radio ya. Ketika aku menjadi penyiar radio, aku merasa aku senang menjalaninya, terus aku juga mendapatkan apresiasi yang baik dari lingkungan sekitar aku. Jadi sebenarnya itu alasan kenapa aku terus semangat dan terus mau belajar untuk menjadi penyiar radio. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 aku aktif di extra broadcasting ya, dan juga aktif di sekolah, mulai dari menjadi MC, jadi moderator. Pokoknya tuh bisa jadi aku tuh dipercaya gitu lah di sekolah untuk mengisi kegiatan-kegiatan di sekolah, membawakan acara-acaranya, dan pokoknya seru banget zaman SMA itu. Kayak kalau menceritakan lagi tuh rasanya pengen balik lagi ke SMA, balik lagi dengan guru yang sama, dengan teman-teman yang sama, dengan vibes yang sama gitu. Kayak aku ngerasa momen paling bersemangat dalam hidup aku sampai aku umur 25, belum ya, 24 tahun ini, yaitu momen waktu SMA. Kayak jiwaku tuh bergelora banget pada saat itu. Terus juga selain siaran radio, teater juga, teater ya, main drama, menghafal naskah, itu juga seru pol. Terus juga keliling univ-univ ya, kampus-kampus di Semarang, ikut lomba teater dan lain-lain. Oke, kita fokus ke penyiaran radio ya. Seru ya ikut siaran radio. Kita tuh bisa ngomong dan didengerin ya. Jadi kalau radio tuh punya tagline satu suara berjuta telinga. Yang ngomong cuma satu, tapi yang dengerin bisa jutaan telinga gitu. Dan serunya mendengarkan radio itu misterius ya guys. Misteriusnya kita dengar suaranya, tapi kita nggak tahu siapa yang ngomong, bagaimana wajahnya. Jadi kayak kalau kita dengerin seseorang siaran radio, kita mungkin akan berimajinasi dari suaranya itu kira-kira orangnya seperti ini. Nah serunya di situ. Menjadi penyiar pun seru ya. Kita ngomong, kita bercerita tanpa kita harus tahu siapa yang mendengarkan. Jadi aku suka banget sih, karena cita-citaku tuh aku pengen cerita tapi aku nggak mau dihakimi gitu kan. Sedih ya kalau kita cerita terus dihakimi. Nah
Jadi menjadi penyiar radio itu salah satu pelipur lara sih buat aku. Pelipur lara jadi seseorang yang enggan mengutarakan sesuatu, takut mengutarakan pendapat. Nah, ketika menjadi penyiar radio, aku merasa ketakutan-ketakutan itu mulai hilang gitu ya. Dari yang tadinya aku takut untuk ngomong di publik, jadi mulai dari penyiar radio aku bisa belajar bagaimana kita menyusun kalimat, terus bagaimana kita belajar juga kalau kita ngomong sendiri seperti ini, kalau kita ngomong sama orang banyak seperti ini. Jadi kayak gitu, seru sih. Terus aku juga punya cita-cita ya waktu SMA itu kalau lulus pengen melanjutkan juga jadi penyiar radio. Tapi guys, qadarullahnya ya, waktu lulus SMA itu ternyata tidak semudah itu dan tidak semulus itu ya. Meskipun aku dari kelas 1 sampai kelas 3 tuh udah aktif siaran radio, bahkan menjadi andalan MC di sekolah, tapi waktu lulus juga tidak semudah itu untuk masuk ke stasiun radio ya. Jadi 2019 kan aku lulus, 2019, 2020 tuh ya melalang buana kemana-mana, kerja, nyobain pekerjaan satu, kita cobain semua gitu. Jadi itu momen seru kenalan orang sana. Dan pada harinya 2020 ya, 2020 mulai menemukan jati diri, mulai hidupnya tuh terarah gitu ya. Karena lulus SMA tuh bisa dibilang titik terendahku gitu. Dari yang SMA bahagia dan bergelora semangatnya, lulus SMA tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan yang ternyata tidak semudah itu untuk dijalani dan juga dihadapi. Jadi penuh tantangan dan rintangan pokoknya. Dan 2020 mulai deh aku mulai menemukan arah hidup yang jelas arahnya. Dan 2021 ya, aku tuh sebenarnya udah ikhlas ya nggak jadi penyiar radio. Udah it's okay lah, nggak apa-apa. Udah mulai merasa menerima keadaan kalau mungkin aku tidak bisa jadi penyiar radio. Tapi alhamdulillahnya nih, di tahun 2021 pelatihku di SMA Gemung dulu di Semagem FM tuh nelpon, katanya stasiun radionya tuh sedang membutuhkan penyiar. Ya begitu, akhirnya aku dihubungin nih tanpa aku harus melamar, dihubungin dan akhirnya dimintalah untuk jadi salah satu penyiar di Radio Suara Kendal. Ini dia stasiun radionya yang aku berarti siaran di sini sejak 2021 sampai sekarang 2026 ya. Tentunya banyak cerita di sini dan entah sampai kapan aku bakalan siaran di sini. Di sini aku menemukan hal-hal baru, cerita-cerita baru dan tentunya kebahagiaan-kebahagiaan baru yang tidak bisa sepenuhnya diutarakan oleh kata-kata, tapi bisa dirasakan bahwa menjadi penyiar itu adalah pelipur lara buat aku sih. Gitu guys. Jadi pesan aku dari apa yang sudah aku ceritakan di sini ya, kita bisa berjalan tanpa batas meskipun banyak keterbatasan ya. Gimana maksudnya? Iya, maksudnya aku tuh diriku tuh punya banyak sekali keterbatasan ya. Mungkin kalau kamu mengenal aku, makin kenal aku, kamu akan makin tahu kalau aku ini adalah perempuan yang banyak sekali keterbatasan ya. Begitu. Tapi aku punya mimpi yang besar, aku punya semangat yang besar. Meskipun aku hanya di sini-sini aja, tapi aku merasa ini versi terbaik yang bisa aku usahakan untuk aku bisa bertahan hidup di dunia ini gitu. Dan aku merasa sangat bersyukur karena diberikan kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh gitu ya, kesempatan-kesempatan untuk bermimpi meskipun banyak sekali keterbatasan yang aku miliki. Jadi buat kamu tetap semangat ya. Tagline-nya ada sebuah quotes yang bagus, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Ini salah satu surah dalam Al-Quran. Jadi baca-baca kalimat-kalimat baik, afirmasi-afirmasi positif supaya hidup kita itu juga makin positif, kita makin semangat. Ada juga nih quotes yang mengatakan to get something we never had, we must do something we never did ya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kamu dapatkan, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Oke? Tetap semangat. Terima kasih yang udah nonton podcast Asbun kali ini. Meskipun Asbun, terima kasih kamu sudah berkenan untuk mendengarkan. Sampai jumpa kembali di episode podcast Asbun berikutnya. Dan mungkin kamu boleh komen, request kira-kira next Nuris harus bahas apa lagi yang pengen dibahas ya. Terima kasih sudah menyaksikan Nuristik, Nuris imut dan cantik. See you, bye bye.